Kalau dari Abah tu dia bilang apa? Sambil-sambil kau tambah maknanya, Allahu ma'i, kata beliau. Allah tu bersama aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu nazirun ilayya, Allah mandang aku. Dalam zikir Bapak Ibu boleh begitu. Lebih cepat. La ilaha illallah, la ilaha. Allah mandang aku, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah bersama aku, la ilaha. Terus ya. La ilaha. Allah menyaksikan aku, la ilaha illallah. Udah, yang lain jauh semua. Yang dekat hanya Allah. Boleh begitu, tak apa-apa jamaah. Biar merasakan sekali. Mau nangis-nangislah sekali. Kenapa di akhirat nanti Allah lebih dekat dengan kita. Belajar sekarang dekatkan itu. الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian, jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Masih menyambung tentang keutamaan daripada zikir yang 35 macam itu dari Syekh Ali Al-Mursafi. Kemudian sudah kita singgung sampai yang ketiga ya. Sekarang masuk yang ke empat ya. Ya. Fadilah zikir yang keempat, ya, kata Syekh Ali Al-Mursafi, Allah mengagungkan kamu sekalian dikala hati kamu mengingat Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala membesarkan hambanya tatkala hamba itu mengingatnya. Dasarnya firman Allah. Ini sering disebut waktu hari Jumat itu. Khatib sering membaca itu. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Apa gitu? Ya'zukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi yadhkurukum washkuru ala ni'amihi. Terakhir, wala dzikrullahi akbar. Itu sering tu khatib menyebutnya. Terakhir, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Mengingat Allah itu perkara yang paling besar. Akbar itu isim tabdil. Ya, kalau kabir yang besar. Tapi kalau akbar yang paling besar. Allah menyatakan dalam firman Allah itu ayat tu ya, yang dibaca khatib tu ayat. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Mengingat Allah itu perkara yang paling besar. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi zikir ini perkara yang paling besar menurut Allah, bukan menurut kita ini. Nah, sekarang kembali kita bahas
Hakikat orang berzikir itu datangnya dari Allah. Syariatnya kita yang berzikir, hakikatnya Allah yang menzikirkan kita itu. Nah, maka sini diartikan wala dzikrullahi akbar itu ingatnya Allah lebih besar daripada ingatnya kamu sekalian kepada Allah. Kita mengingat Allah, Allah juga mengingat kita. Mana yang lebih besar? Kita ingat Allah ke Allah ingat kita? Itu dia. Tatkala kita berzikir, Allah membesarkan hambanya. Dan Allah bilang berzikir itu perkara yang paling besar. Berarti orang yang berzikir pasti orang itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nih? Nah, kalau begitu jangan tinggalkan zikir. Kita akan dibesarkan oleh Allah. Ya, akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa tidak mau berzikir? Nah, tanda berzikir itu orang itu senang dengan Allah. Maka Allah pun senang dengan kita. Nah, jadi ciri-ciri orang yang senang dengan Allah itu berzikir. InsyaAllah orang yang berzikir akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti orang-orang yang berhasil berzikir. Kita lihat tuh bagaimana guru-guru kita itu, apalagi mursyid itu, masya-Allah. Jauh-jauh orang datang. Bukan dekat tuh, dari Malaysia, dari Singapura, berdatangan semua kepada beliau. Berapa kendaraan tuh jaraknya jauh, berapa biaya yang harus dikeluarkan, tak peduli, orang datang. Kalau orang dah kenal tapi, kalau dah kenal pasti datang, biar jauh. Disitulah nampak kebesaran dia, karena dia berzikir kepada Allah, maka orang besarkan dia. Kalau orang seperti ini berada dalam hutan sekalipun didatangi orang, apalagi di kota. Dalam hutan pun didatangi orang. Kenapa? Dia telah dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan jamaah semuanya diangkat derajat, dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, hatib tu. Nanti hari Jumaat dengar betul-betul. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Itu zikir tu lebih besar. Hatib tu pandai nyebutnya, belum tentu dia berzikir. Ya, belum tentu dia banyak berzikir. Makanya kata ulama-ulama kita bagi talqin, ulama itu semuanya sama, dalil pandai, baca Al-Quran pandai, ustaz semuanya sama, pandai menguraikan kalimat. Yang bedakannya apa? Nilai kedekatan dengan Allah, itu yang membedakan. Dekat dengan Allah itulah yang membedakan ulama itu. Kalau dekat sama Allah, dia tariknya lebih kuat. Itu dia. Kalau tingkat kedekatannya, maaf, kebanyakan saja, dia itulah nasihat begitu ya. Sebagai nasihat saja. Tapi kalau dia dekat dengan Allah, nasihatnya akan sampai ke hati dan orang senang kepada dia. Nah, itu saja bedanya, kedekatan. Masuk yang ke 5. Nah, terjaminnya anggota badanmu selalu dipakai taat kepada Allah. Kenapa dijamin taat badan ni? Kerana berangkat dari hati. Kemarin dah disebutkan, inna fil jasadil mudghah, idza salwa salwa jasadul kullu. Dalam hati ini ada segumpal daging. Kalau dia baik maka baiklah semuanya. Fa idza fasadat fasadat jasadul kullu ala wa hiyal qalbu. Kalau dia jelek maka semuanya jelek. Apa tu? Dia adalah hati. Hati ini kalau berzikir sama Allah, udahlah, mata taat, kuping taat, tangan pun taat, kaki pun taat, kemaluan taat, makanan pasti cari yang halal. Orang kalau betul-betul dapat buah zikir ni, perut dijaga, taat jadi tidak mau makan barang yang haram, tangan dijaga, tidak mau mukul orang, kaki pun dijaga, tak mau melangkah tempat-tempat yang maksiat nanti diridai oleh Allah. Mata juga begitu, memandang sifatnya taat kepada Allah. Pendengaran, itulah dia. Kan bagus nih, kena dihantam hati. Hati kalau baik, semuanya baik. Berarti seluruh anggota tubuh insya-Allah dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah susah ilmu ini nih. Orang kau tak faham, nak betulkan. Nabi bilang hati-hati mulut kalian, binasa dalam kubur kalau mulut kalian tak dijaga. Hati-hati pandangan kalian,
rosak amalmu kalau kau tak pakai, kau tak dipakai untuk taat kepada Allah, tetapi pakai maksiat. Pendengaranmu jaga, kata Nabi. Makanan jaga. Banyak Nabi nasihat tu, kau dikumpulkan hadisnya, beratusan hadis tu tentang anggota tubuh kita ni yang maksiat kepada Allah. Tapi ulama bilang kau betulkan di hati. Sambungkan hati kau dengan Allah. InsyaAllah jadi taat semua itu. Kan mudah tu kan. Ya, kalau ikut konsep para imam lama kita ni. Mak dermawan tiap pagi kata Imam Ghazali kau sedekah kata dia. Lama masih latihannya. Cuba hantam hati dengan Allah tu. Kau lunak hati semua jadi baik. Pendengaran, penglihatan, taat, kaki berjalan, kemaluan, perut, ya, rezeki, insya-Allah. Ya. Itu konsepnya. Kemudian yang keenam, ya. Dekatnya malaikat kepada kamu sekalian serta mereka sangat bergembira karena kamu sekalian berzikir. Kemarin kita singgung tu. Ya, malaikat tu tawaf cari tempat orang berzikir. Senang dia. Siapa berzikir dia datang. Tempat yang maksiat dia lari. Malaikat tu paling nguping. Apa dia omongkan ni? Oh, tak bagus, lari ya kita. Apa dia omongkan ni? Oh, tentang Allah. Duduk di sini kita dia. Duduklah. Jadi orang berzikir tak diomongkan lagi dah, memang menyebut Allah sudah. Ini ada sebuah hadis saya ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ini hadis sahih dari Imam Muslim. Kharaja Muawiyah keluar dari rumahnya. Dia bilang, ya, radhiyallahu anhu ala halqatin fil masjid. Dia keluar dari rumahnya, ketemu di masjid orang duduk berbentuk lingkaran. Halqa tu lingkaran-lingkaran orang duduk. Kita juga begitu, duduk di masjid. Apa kita buat? Faqala ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kau ni duduk? Apa yang menyebabkan kau ni duduk ramai-ramai? Kata Muawiyah. Qalu, sahabat yang duduk tu berkata, jalasna nadhkurullah, kami duduk untuk berzikir kepada Allah. Dia bilang gitu. Sahabat bilang, kami ni duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala alillahi ma ajlasakum illa dzaka. Kata Muawiyah, apakah kerana Allah? Apakah kali duduk ni semata-mata kerana itu? Qalu, mereka jawab, ma ajlasana illa dzaka, tidaklah kami duduk kecuali itulah, semata-mata kerana ingat tu dalam zikir tu ilahi. Jangan nak berzikir ada niat yang lain. Ikut sahabat Nabi. Sahabat Nabi berzikir ilahi anta maksudi, dibilang lillahi ta'ala. Qala amma anni lam astahliqukum nuhbatun lakum. Adapun aku ni, ya, aku ni bukannya bersumpah, bukan ragu dengan kalian, tak. Aku mau jelaskan. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidaklah kami salah seorang dari kami ini pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Ya, sedikit hadis yang kuucapkan kepada kalian. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi. Nah, pada suatu hari Nabi juga keluar dalam lingkaran-lingkaran sahabat yang sedang berkumpul. Faqala, kata Muawiyah, dia pun juga berkata yang sama sebagaimana yang aku katakan pada hari ini. Nabi tanya dengan sahabat, "Wa ma ajlasakum?" Apa yang menyebabkan kau duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullah ta'ala. Kami duduk ni ya Rasulullah berzikir kepada Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, kerana dia telah memberi kami hidayah kepada Islam. Kami memuji Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa manna bihi alaina, banyak yang Allah berikan kepada kami. Ingat tu. Kalau Allah sudah banyak beri kita, jangan lupa dengan Allah. Ya, orang berzikir itu bersyukur, orang yang tak berzikir itu kufur. Banyaknya Allah beri kepada kami ya Rasulullah. Qala alillah ma'jalasakum, apakah semata-mata kerana Allah kau duduk di sini? Qalu wallahi
ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah, kata sahabat, tidaklah kami duduk kecuali hanya itu saja, lillahi ta'ala. Ya, artinya ilahi anta maksudi, hanya Allah lah yang kami maksud. Nah. Qala amma anni lam astahlifakum nuhbatun lakum. Ingat kata Nabi bilang, adapun aku ni bukan untuk ngambil sumpah, bukan meragukan kalian di sini, tetapi dibilang walakinnahu atani Jibril, tetapi Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah, fa akhbirni, memberitahu kepadaku, annallaha yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya Allah membanggakan kalian semuanya di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dibangga-banggakannya kita ni. Siapa membanggakannya? Allah. Yang mendengar malaikat. Ya, berarti luar biasa majlis kita ini. Majlis taklim, sudah taklim zikir pula lagi. Nanti malaikat kembali kepada Allah, Allah akan banggakan kita. Mudah-mudahan ini juga Allah banggakan kita nanti di hari kiamat. Ini kebesaran orang-orang berzikir. Yang dizikirkan, Masya Allah, kalimatnya kalimat tauhid lagi. Ya, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal diambil oleh para ulama. Ya, masuk yang ke 7. Dekatnya Allah kepada kamu sekalian sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ada di hadapan pengakuan hak abdiku yang mahabbah kepadaku. Kalau hadis yang lain, ana inda zanni abdi bih. Aku menurut sangkaan hambaku. Dan aku bersama dengan mereka ketika mereka melihat berzikir kepadaku. Bahasanya lebih mudahnya begini. Ana inda zanni abdi bih wa ana mahu idza dzakarani. Begitu dia. Aku sangkaan hambaku dan aku bersamanya ketika dia berzikir kepadaku. Ingat jamaah, dalam zikir munculkan sangkaan bahwasanya kita berzikir ni dekat dengan ingat, jangan kita berzikir merasa Allah jauh. Jauhlah dia. Allah tu menurut sangkaan hambanya. Kalau kita menyangka bahawa Allah dekat, berarti Allah dekat. Waktu zikir rasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa maknanya? Kau dapat tarik makna itu. Ya, innallaha ma'i, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allah bersamaku. Boleh? Tak apa-apa. Hadis qudsi, aku bersama hambaku ketika dia ingat aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam hati, Allah bersamaku. Bahkan dia lebih dekat kepada aku dari semua jamaah yang hadir di masjid ni. Tak apa. Nanti menangis jamaah. Kau rasakan itu. Terus ya. La ilaha. Jamaah sebelah kanan, sebelah kiri masih jauh dibandingkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah. Kalau dari Abah tu dia bilang apa? Sambil-sambil kau tambah maknanya, Allahu ma'i, kata beliau. Allah tu bersama aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu nazirun ilayya, Allah mandang aku. Dalam zikir Bapak Ibu boleh begitu. Lebih cepat. La ilaha illallah, la ilaha. Allah mandang aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah bersama aku. La ilaha. Terus ya. La ilaha. Allah menyaksikan aku. La ilaha. Udah, yang lain jauh semua. Yang dekat hanya Allah. Boleh begitu, tak apa-apa jamaah. Biar merasakan sekali. Mau nangis-nangislah sekali. Kenapa di akhirat nanti Allah lebih dekat dengan kita. Belajar sekarang dekatkan diri dengan Allah. Jadi kata wakil talqin kita yang senior ni, mana mau cinta, mana mau takwa, mana mau jaga hukum Allah, dekat dulu baru takut. Dekat dulu baru takut, kata beliau. Masya Allah. Ya. Jadi boleh jamaah berzikir, tanamkan di hati Allah dekat. Allahu ma'i, Allahu bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Boleh. Terus ya, la ilaha illallah, la ilaha. Nanti akan terasa itu lebih menyentuh dia. Kemudian yang ke
ke-8. Ya, malaikat hafazah dengan segala menulis segala amal baik orang yang berzikir. Masya-Allah. Orang yang berzikir ini dicatat amal kita. Kapan? Tatkala kita berzikir. Ayo, jamaah sekalian. Kalau orang berzikir kepada Allah ini dicatat, maka berzikir apakah setelah salat? Hah? Kan tidak harus setelah salat ni. Setelah salat kita berzikir ni. Sekarang kita berzikir, dia belajar tu zikir. Nanti pulang ke rumah. Ayo. Ini dicatat terus ni, pakai motor, start motor jalan. Hati Allahu Allah catat. Apa di kanan mulut? Catat. Antara zuhur sama asar apa dibuat? Zikir, catat semua malaikat. Antara asar dengan maghrib, zikir, catat semua malaikat. Orang-orang syariat ingat Allah kapan? Waktu zuhur. Habis zuhur lupa lagi. Masuk asar baru ingat. Setelah asar lupa lagi, kosong. Orang tarekat tidak begitu dia. Antara salat dengan salat berikutnya diisi dengan zikrullah, dicatat semuanya. Masya Allah. Malaikat hafazah sibuk mencatat orang mengingat Allah. Maaf, walaupun tak ada wudu, walaupun tak ada wudu tak masalah. Yang tidak boleh itu maaf. Apa yang tak boleh? Memegang Al-Quran kalau tak ada wudu. Junub macam mana boleh berzikir? Boleh. Untuk ibu-ibu kemarin disampaikan bahwasanya kalau lagi halangan pakai zikir khafi. Ya, zikir khafi. Dalam hati saja. Sebenarnya pakai mulut pun boleh, cuma ni adab bertarekah begitu. Kalau lagi halangan jangan la ilaha illallah dengan mulut. Tapi pakai zikir khafi dalam hati saja. Allahu Allah, Allahu Allah gitu dia. Ya, bapak-bapak tak masalah. Lagi junub pun boleh sebut la ilaha illallah dengan mulut ataupun zikir khafi, terserah. Kerana haid lebih berat daripada junub. Ya, hadas besar 3 macam. Ya, wiladah melahirkan, ya, lipas, nipas, ya. Kemudian lagi haid. Yang keempat junub. Di antara 4 ini yang paling besar tu haid. Makanya guru-guru menganjurkan kalau ibu-ibu lagi halangan, maka zikirnya zikir khafi saja, jangan zikir jahar. Yang udah naik darat tak perlulah zikir teruslah. Kan udah naik darat tu. Yang tak datang haid lagi. Perempuan kan ada istilah naik darat. Laki-laki sih Masya Allah turun ke laut terus. Laki-laki turun ke laut. Walau 70 kahwin dapat perempuan 18 tahun dapat anak masih. Tergantung istrinya. Kok istrinya naik darat tak dapat. Ya. Ingat ini guyonnya ni ya. Guyon gurau-guraunya ni jangan dianggap serius. Baik, saya kira cukup, dapat dipahami sampai 8 tadi ya. Mungkin ada pertanyaan. 1. Poin 6. Poin 6. Bahwasanya dekatnya malaikat kepada kamu sekalian, serta mereka sangat bergembira karena kamu sekalian berzikir. Saya pernah mendengar orang bertawasul kepada sang malaikat. Bertawasul kepada malaikat Tawasul lain dengan gembiranya malaikat datang ke majlis zikir lain. Tak sama Pak Haji. Orang berzikir ini tidak berharap malaikat datang, dan memang malaikat mau datang. Karena santapan malaikat ini selama di dunia ini inilah dia majlis zikir. Karena malaikat ini punya kebiasaannya dia taat sama Allah, berzikir kepada Allah. Ada yang bertasbih, bertahmid pagi dan petang, ada yang tak putus bertasbih terus. Itu kebiasaan malaikat. Makanya orang-orang yang banyak berzikir ni dia seperti malaikat. Kalau zikirnya banyak satu hari, dia seperti malaikat. Kalau udah jadi zikir kita, melejit naik lebih mulia dari malaikat. Seperti mursyid. Mursyid itu udah jadi zikir dia, sampai dia menjadi kekasih Allah, maka kedudukannya lebih dari malaikat. Kalau kita ini maaf, malaikat lebih mulia dari kita. Karena kita belum sampai derajat itu.
Manusia ini kan tengah-tengah. Bisa seperti malaikat, bisa seperti hewan. Dan bisa plus lagi tambahannya. Manusia rendah seperti hewan, bahkan lebih hina. Ada manusia macam itu. Hewan masih mulia dari dia. Ada pak. Kemudian lagi, ya, dia bisa seperti malaikat, banyak berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Bahkan kalau menjadi kekasih Allah, naik lebih dari malaikat. Ini uniknya manusia ini. Bisa rendah, bahkan lebih rendah lagi. Bisa dia naik, bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Nah, itulah manusia. Nah, orang berzikir ini tidak berharap malaikat datang. Tapi sudah pasti, kata Nabi, orang yang berzikir karena Allah itu akan didatangi oleh malaikat. Dan mereka akan lapor sama Allah. Dan Allah membanggakan orang berzikir di hadapan para malaikat. Adapun tawasul tadi, mengambil kemuliaan malaikat. Boleh juga. Isma' doana ya Allah bihaqqi malaikatil muqarrabin wa ibadikas salihin. Ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah dengan kemuliaan para malaikatmu, dengan kemuliaan orang-orang yang saleh, dengan kemuliaan nabi-nabimu. Boleh. Itu doa memakai kemuliaan orang-orang yang suci, termasuk orang yang saleh, para nabi, para malaikat. Nah, itu pakai tawasul. Lain tuh. Ya, seperti kita wirid subuh. Ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Tawassul juga tu. Dipakai kemuliaan malaikat, 4 malaikat tu. Jibril, Mikail, Israil, Israfil bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya tawassul. Adapun yang kita jelaskan tadi ini, kita tak manggil malaikat. Tak mau kita manggil, bukan itu tujuan kita berzikir. Tapi malaikat pasti datang kalau orang berzikir. Ya, pasti malaikat. Kalau malaikat mendoakan lagi macam mana? Itu terserah dia lah. Udahlah datang ramai didoakan lagi kita. Ya Allah rahmati semua ni. Kaulah. Macam mana doa malaikat? Pasti makbul. Karena kemakbulan malaikat tadi dia suci, tak pernah maksiat. Kita ini, kita berharap doa-doa orang yang saleh. Kita punya anggapan mungkin dia lebih baik dari kita, lebih bersih. Orang kembali dari haji, didatangi orang. Apa minta doanya? Ini orang telah bersih, diampuni oleh Allah. Jadi, ibadah-ibadah tertentu, kita berharap berkah doanya. Kenapa? Oh, dia telah diampuni oleh Allah. Dia telah bersih dari dosa. Mungkin doanya makbul. Malaikat gimana? Malaikat bukan diampunkan, memang tak ada dosa. Dia doakan kita lagi. Masya Allah. Makanya yakinlah, minimal paling rendah kita kumpul begini, kita kembali kepada Allah, kembali ke rumah masing-masing, dosa kita diampuni Allah, itu paling rendah. Itu paling rendah. Itu kita dapatkan. Baik ya, sekali itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.